jelaskan hikmahnya ini, tampaknya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hikmah. Ini yang namanya Nunung, tolong dimatikan mic-nya, dan juga para ikhwan sekalian yang belum matikan mic. Ya. Hikmahnya untuk memberikan kepada kita semua ini ketenangan bahwasannya walaupun kita bisa berpuasa di bulan Ramadan ini cuma 29 hari, bukan berarti pahalanya itu kurang, ya, tidak sama pahalanya dengan orang yang berpuasa selama 30 hari. Dan landasan diwajibkannya puasa ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 183, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang beriman, telah diwajibkan kepada kita semua, ya, untuk berpuasa. Maksudnya adalah di bulan Ramadan. Dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, buniyal islamu ala khams. Islam ini dibangun di atas 5 pilar. Salah satunya adalah wasaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Sehingga para ulama menjelaskan bahwasannya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ini, ya, itu termasuk di dalam perkara maklum minad dini bil darurah. Maknanya apa itu? Artinya nggak ada orang yang nggak paham, kaum muslimin manapun, insya Allah kaum muslimin seawam-awamnya kaum muslimin pasti mengetahui bahwasannya puasa di bulan Ramadan ini wajib bagi mereka yang telah terpenuhi syarat untuk diwajibkannya puasa Ramadan kepada mereka. Yang dimana konsekuensinya kalau puasa ini masuk di dalam masalah yang dikategorikan oleh para ulama termasuk di dalam masalah maklum minad dini bid darurah. Artinya siapa yang mengingkari akan kewajiban puasa ini, dia dihukumi telah keluar daripada agama Islam, Nah, lalu beliau rahimahullahu taala berkata, wahwa maksudnya as-siyam was-shaum, dan juga puasa, ya shaum, ya, dua kata ini masdaran, ya adalah kata masdar, ya. Itu yang belajar bahasa Arab pasti paham akan apa itu masdar. Ma'nahuma, yang di mana kedua kata tersebut memiliki makna lughatan secara bahasa, al-imsak, menahan. Nah, puasa ataupun siyam itu secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan untuk tidak melakukan sesuatu, atau ya tidak melakukan sesuatu. Maka dari itu dari dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 26, Allah berfirman, inni nazartu lirrahmani shauma, ya. Inni nazartu lirrahmani shauma, ya, aku telah bernazar, ya, untuk Allah, untuk Rahman, ya, sauman, ya, menahan diri dalam hal apa? Falan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan berbicara atau mengajak bicara manusia. Artinya Maryam, ibunda daripada Nabiullah Isa alaihissalam, ya, telah bernazar kepada Allah untuk menahan dirinya agar tidak berbicara. Yang dimana di dalam ayat tersebut Allah menceritakan, Maryam menggunakan di dalam menceritakan tentang Maryam, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata inni nazartu lirrahmani sauman. Ya, aku telah bernazar untuk Rahman, Allah Subhanahu wa taala, menahan diri. Menahan diriku untuk apa? Falan ukallimal yauma insiya, tidak akan mengajak bicara seorang pun. Nah, itu secara bahasa, ya. Tentu makna bahasa akan memiliki kenapa ibadah ini diambil dari kata saum yang maknanya menahan. Nah, itu pasti akan kita ketahui korelasinya, hubungannya antara makna secara istilah dengan makna secara bahasa. Yang dimana beliau rahimahullahu taala berkata,
Wa syar'an, dan dari segi secara syariat istilah imsakun, menahan, an muftirin, dari mengkonsumsi atau melakukan hal-hal yang dapat merusak ya puasa, ya, an muftirin biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Ya, artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menahan diri kita, menjauhkan diri kita dari melakukan hal-hal atau mengkonsumsi hal-hal yang dapat merusak puasa kita. Jami'an nahar, sepanjang waktu siang hari. Ya, qabilin lis-shaumi, yang dimana hari tersebut ya harinya tersebut ya qabil, ya, menerima, dapat menerima atau bisa dikerjakan di hari tersebut, atau bisa dikerjakan di hari tersebut puasa. Ya, karena ada hari-hari yang tidak menerima untuk dilakukan puasa di dalamnya. Ya, seperti nanti akan kita ketahui di antaranya di 2 hari raya. Min muslimin, dari seorang muslim, ya. Ini qabilin lis-shaum ini menjelaskan tentang kriteria, maksudnya puasa ini bisa dilakukan pada hari-hari yang dimana hari tersebut diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, orangnya siapa yang boleh berpuasa? Min muslimin, dari orang muslim, aqilin, yang berakal, ya, tahirin, ya, dia suci dari apa? Min haidin wa nifas, daripada haid dan juga nifas. Intinya orang yang dikatakan berpuasa itu adalah ketika dia menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang dapat membatalkan, merusak puasanya selama waktu siang, ya, di siang hari, ya, artinya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, di hari-hari yang diperbolehkan untuk berpuasa, yang dimana kriteria orang tersebut adalah muslim, berakal, dia suci bersih daripada haid dan juga nifas. Nah, dari definisi ini, Syekh ya memberikan kepada kita semua gambaran secara dia harus untuk tidak makan dan minum 1 hari yang berpuasa. Beribadah, mendekatkan diri kepada Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat sekalian, melanjutkan yang dimana katakan wa syaraitu wujubis shiyam satu asya. Syarat diwajibkannya puasa ini adalah ada 3. Artinya 3 hal yang akan disebutkan oleh Syekh ketika ada pada diri seseorang, ya, maka orang tersebut telah di dalam definisi tadi disebutkan ya berpuasa. Kita tahu bahwasannya yang diwajibkan itu bulan
berlaku secara umum, ya, yang dimana kaum muslimin yang ya umum, artinya semua orang tersebut itu wajib yang ada di wilayah tersebut untuk melaksanakan. Gimana caranya? Pertama, Sya'ban dengan menggenap ya. Melihat hilal, waktu maghrib malam ke-30 ya. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena ada yang melihat. Ada yang melihat hilal. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan kewajiban puasa di bulan Ramadan dikarenakan ada yang melihat. Ya, tidak harus seorang itu melihat semuanya, enggak. Tapi ada yang melihat. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah ya karena melihat hilal. Siapa yang atau apakah ketika ada seseorang yang melihat hilal ini lantas langsung secara otomatis berlaku secara umum? Enggak. Orang ini juga harus memberikan persaksian di hadapan hakim, ya, atau qadhi. Jadi bila persaksiannya diterima, maka barulah hakim ya atau pemimpin di wilayah tersebut yang menetapkan bahwasannya berdasarkan persaksian orang ini besok telah masuk bulan Ramadan, yang dimana dia wajib maka wajib bagi orang yang tinggal di wilayah kekuasaan hakim tersebut untuk melaksanakan puasa. Ya, kriterianya untuk memasuki bulan Ramadan cukup satu orang saja, satu orang yang saksi. Kriterianya bagaimana? Disebutkan oleh para ulama, dia harus adlus syahadah, ya. Dia harus adlun fi syahadah, ya. Dia memiliki sifat adalah di dalam persaksian. Ya, bukan adlur riwayah, enggak. Kalau adlur riwayah itu ada perbedaan. Ya, itu di dalam kitab-kitab yang lebih besar. Ala kulli hal, kalau memasuki bulan Ramadan bisa satu orang. Tapi kalau keluar bulan Ramadan, yang bersaksi harus dua orang. Ya, dua orang. Kalau nggak ada dua orang, maka nggak diterima. Artinya besok belum Syawal. Ya, besok masih bulan Ramadan. Itu dilakukan kapan? Tanggal 29 malam ke-30. Artinya kalau misalnya nggak sampai dua orang yang melihat dan memberikan persaksian, atau salah satu di antara dua orang ini kriteria tidak masuk untuk diterima persaksiannya, maka keesokan harinya masih dihitung 30 Ramadan. Ya, bukan 1 Syawal. Ya. Nah, kenapa demikian? Para ulama menjelaskan, ya karena berdasarkan hadis, ya. Tapi para ulama memberikan taklil, alasan. Alasannya karena kalau ibadah ini, untuk memasuki ibadah ini ya lebih diperlonggar agar kita bisa mudah untuk memulai ibadah. Sedangkan untuk keluar daripada sebuah ibadah ini harus lebih hati-hati, sehingga diwajibkan untuk menerima persaksiannya itu dua orang, jangan satu orang. Nah, kalau dua orang ini kan jadi lebih hati-hati. Nah, ini kewajiban atau
dalam menetapkan bulan Ramadan secara umum. Adapun secara khusus adalah bagi orang-orang, misalnya orang-orang yang melihat hilal, tapi dia persaksiannya nggak diterima karena kriterianya nggak masuk orang tersebut. Kriterianya tidak masuk. Artinya jadi dia melihat, oh saya ngelihat hilal dan saya tahu hilal itu bagaimana bentuknya dan segala macam. Tapi saya nggak memungkinkan saya menyampaikan persaksian saya bahwasannya saya telah melihat hilal. Maka orang tersebut ya telah wajib bagi diri orang tersebut untuk berpuasa bulan Ramadan keesokan harinya, dan tidak berlaku secara umum. Dan juga berlaku bagi orang-orang yang mempercayainya, bagi orang yang mempercayai, dan tidak berlaku secara umum. Atau orang-orang yang mengerti hisab, ya, maka bila dia mengatakan bahwasannya besok ini udah bulan Ramadan, ya maka boleh atau diwajibkan bagi orang itu saja untuk berpuasa keesokan harinya dan tidak berlaku secara umum. Nah, tapi perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Tidaklah setiap orang yang memberikan persaksian bahwasannya keesokan hari ini, bahwasannya ia telah melihat hilal itu langsung lantas diterima, enggak. Ada beberapa hal yang menjadikan persaksiannya itu tidak diterima. Di antaranya adalah bila para ahli hisab telah bersepakat bahwasannya hilal itu tidak akan mungkin bisa terlihat pada malam 30 di bulan Sya'ban atau malam 30 di bulan Ramadan. Ya tidak mungkin, nggak bisa karena nggak masuk ininya, hitungannya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, terus ada yang ngaku, oh saya ngelihat hilal tadi malam, nggak diterima. Karena kenapa? Para ahli hisab itu telah bersepakat bahwasannya nggak akan mungkin terlihat. Nah dari sini kita bisa memahami bagaimana secara umum penentuan ya dalam menetapkan masuknya bulan Ramadan dan dalam menentukan hari raya Idul Fitri. Nah, lalu selanjutnya Syekh rahimahullahu taala berkata, wa syaraitu wujubi shiyam thalathatu asya. Syarat wajibnya puasa itu ada 3 hal. Artinya tadi sampai sudah disebutkan, kalau 3 ini telah ada pada diri seseorang, maka dia telah berwajib untuk melaksanakan puasa. Wa fi ba'dhin nusakhi, adapun dalam sebagian naskah kitab Al-Ghayah wa Taqrib, arba'atu asya, ada 4 ya. Yang pertama adalah al-Islam, ya, al-Islam. Artinya tidak wajib bagi seseorang yang kafir, tapi kafir asli. Artinya dia memang lahir dan tumbuh ya dalam kondisi di tengah keluarga kafir yang 2 orang tuanya kafir. Artinya dia kafir asli, memang dari asalnya, asal usulnya memang dia kafir. Adapun kalau murtad ya, menurut pendapat mazhab Syafi'i ya, dan ini termasuk di dalam mufradat mazhab Syafi'i. Apa itu mufradat? Jadi ini pendapat Imam Syafi'i seorang saja bila dibandingkan dengan mazhab yang lainnya dari 4 mazhab saja ya. Jadi di mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Nah, dari 4 mazhab ini cuma Imam Syafi'i aja nih yang ngomong, cuma yang berpendapat ini. Apa itu pendapatnya? Artinya orang murtad ini ya, nasallallahu salam, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita ya dan meneguhkan kita di atas keimanan sampai akhir hayat kita. Ya, bahwasannya orang murtad ini tetap wajib dia untuk berpuasa. Ya. Untuk wajib, maksudnya wajib gimana? Ya dia wajib untuk kembali ke Islam dan melaksanakan puasa. Jadi artinya kalau misalnya ada orang ya, dia murtad selama 2 tahun. Ya, dia murtad selama 2 tahun. Ya, tentu dia sudah melewati 2 Ramadan. Artinya ketika dia kembali masuk Islam, dia punya hutang 2 bulan.
dia punya hutang 2 bulan. Berbeda dengan mazhab yang lain. Kalau mazhab yang lain udah, ya selama dia murtad itu tidak diharuskan untuk dia menggantinya ketika dia kembali ke dalam agama Islam. Nah, ini mufradat mazhab Syafi'i sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ad-Damiri dalam kitab An-Najmul Wahhaj Syarhil Minhaj. Nah, lalu selanjutnya Syekh rahimahullahu taala mengatakan wal bulugh. Yang pertama Islam. Yang kedua adalah al bulugh. Ya, dia sudah akil balik. Ya, ketika kalau sudah balik dia wajib. Ya. Nah, Ustaz, kalau misalnya dia belum balik, apakah dia diharuskan puasa? Iya, harus puasa, tapi bukan sebagai kewajiban, tetapi dalam rangka melatih atau membiasakan dirinya agar dia terbiasa untuk berpuasa ketika sudah balik. Dan kewajibannya itu pada walinya, atau yang bertanggung jawab mengurus anak tersebut. Ya, anak yang belum balik tersebut. Artinya kewajibannya adalah menyuruh anak tersebut untuk melaksanakan puasa ketika dia sudah berumur 7 tahun dan diperbolehkan untuk memukulnya bila enggan untuk laksanakan puasa dan dia sudah berumur 10 tahun. Nah, lalu yang selanjutnya wal aql. Nah, sebelumnya orang dikatakan balik itu bagaimana kriterianya? Para ulama menjelaskan bagi laki-laki adalah dengan keluarnya mani. Dia sudah mengeluarkan air mani. Ya, itu di umur 9 tahun. Artinya kalau sebelum 9 tahun maka bukan air mani yang keluar daripada kemaluannya, maaf. Ya. Misalnya dia mimpi terus keluar air dari kemaluannya setelah saat dia bangun, maka kalau belum umur 9 tahun, 9 tahun komariah ya, maka itu bukan air mani. Adapun perempuan dengan haid pada umur 9 tahun, 9 tahun komariah ya, 9 tahun hijriyah ya. Adapun bila belum keluar atau belum tampak tanda kedua tanda tersebut pada laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan, maka sampai umur 15 tahun. Ketika sudah masuk umur 15 tahun, maka telah dihitung dan dianggap menjadi balik. Yang artinya puasa telah wajib bagi orang atau bagi anak tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah wal aqlu, ya, dan juga akal. Artinya dia masih bisa nalar, masih bisa nangkep orang ngomong. Artinya kalau misalnya dia memasuki bulan Ramadan dalam kondisi gila, ya, atau dia tidak sadarkan diri sampai 1 hari full, ya, atau dia tidak sadarkan diri berarti pingsan, misalnya orang sakit, ya, dalam kondisi koma misalnya, atau dia sedang menjalankan sebuah pengobatan yang mengakibatkan dia nggak bisa, artinya akalnya jadi hilang gitu. Ya, dan itu berlangsung selama berhari-hari atau 1 hari full, maka nggak wajib bagi dirinya untuk berpuasa. Lalu yang selanjutnya adalah al-qudratu, ya, al-qudratu ala shaum, kemampuan untuk berpuasa. Kemampuan secara syariat atau hissan, ya, his atau syar'i. Mana his bagaimana? Ya, dia dalam kondisi sehat walafiat, ya, tidak dalam kondisi sakit yang bila dia bersakit tersebut mengakibatkan sakitnya jadi tambah parah, ya, sakitnya atau mengakibatkan dia menjadi meninggal, wafat, ya, atau syar'i, secara syar'i, artinya secara fisik dia bisa nih puasa, tapi secara syariat dikatakan tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa. Ini bagi siapa? Bagi perempuan yang sedang datang bulan. Nah, kalau perempuan sedang datang bulan, dia nggak bisa, dia nggak punya kemampuan untuk berpuasa, ya, tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa, yang artinya
dikategorikan tidak memiliki kemampuan secara sudut pandang syariat. Artinya jadi dia nggak wajib untuk berpuasa. Wa hadza huwa saqitu ala nuskhatis tsalatsah. Ya, perkataan Syekh Imam Abi Syuja' wal qudratu ala shaum, kemampuan untuk berpuasa ini yang nggak ada di dalam naskah yang beliau di mana Abi Syuja', jadi ada perbedaan naskah di dalam matan Abi Syuja'. Sebagian ada yang mengatakan syarat wajibnya ada 4, sebagian ada 3. Yang mengatakan 3 itu tidak memasukkan al-qudrah ala shaum, kemampuan untuk berpuasa. Ala kulli hal, lalu Syekh rahimahullah taala berkata, fala yajibu as-shaumu ala adadi dzalik. Tidak wajib puasa bagi orang-orang yang ada pada dirinya ya kebalikan daripada yang disebutkan. Ya, kebalikannya Islam apa ya? Kafir. Balik ya dia masih belum balik. Al-aqal dia nggak berakal, artinya tadi dia dalam kondisi tidak sadarkan diri atau dia gila dan seterusnya. Wal qudrah dia nggak mampu. Dia mampu ya arti kebalikannya dia tidak mampu untuk berpuasa baik secara fisik ataupun secara syar'i. Nah, lalu al-Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi mengatakan wa faraidu, Imam Abi Syuja' rahimahullah taala berkata wa faraidu shaumi arba'atu asya'. Ya, kewajiban puasa dalam artian makna faraid di sini artinya rukun. Ya, yang pertama yang tadi kita bicarakan Islam, ya, al-bulugh, ya, al-aql, al-qudrah, ini adalah syarat. Syarat wajib, syarat yang mewajibkan. Nah, bedanya syarat dengan syarat dengan rukun ini apa? Kalau syarat kedua-duanya harus dipenuhi, harus dilakukan, harus dilaksanakan, ya. Tapi perbedaannya kalau syarat ini berada di luar dari rangkaian ibadah. Kalau rukun itu berada di dalam rangkaian ibadah itu sendiri. Ya, artinya coba lihat Islam, ya. Islam ini harus dipenuhi sebelum puasa atau di saat puasa? Ya sebelum puasa. Nah, maka itu disebut syarat. Ya, apakah anak itu menjadi orang yang nggak hilang akalnya, harus ada akalnya dulu baru wajib puasa, atau puasa dulu baru harus berakal? Nah, harus berakal dulu baru dia diwajibkan puasa. Yang dimana jadi berakal dulu baru puasa, yang dimana tentu akal berakal ini berada di luar daripada puasa. Nah, jadi itu syarat. Bedanya dengan rukun nanti yaitu dia harus dipenuhi di dalam ibadah puasa itu. Nah, itu ada 4 kata Syekh rahimahullahu taala. Ahaduha an-niyah, ya. Yang pertama adalah niat. Nah, Syekh mengatakan bil qalbi, dengan hati, ya. Artinya seseorang harus menghadirkan di dalam hatinya, ya, keinginan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan pada hari berikutnya. Tentu dengan niat yang tegas, tidak menggantung. Niat yang tegas, tidak menggantung. Maksudnya menggantung itu gimana? Ya misalnya tadi tuh, belum ada kabar nih. Kalau besok Ramadan saya puasa deh. Kalau nggak Ramadan ya saya besok berarti masih puasa sunnah aja deh. Nah itu gantung tuh, itu nggak boleh kayak gitu. Karena syarat diantara syarat niat itu harus adalah jazm, ya, harus jazm, ya, harus yakin, nggak boleh menggantung, ya. Nah ini harus dihadirkan di setiap malam di dalam mazhab Syafi'i. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Ya, setiap amal itu diterimanya dengan niat. Ya, diterima kalau dibarengi atau dilakukan dengan niat. Artinya kalau nggak dilakukan dengan niat, setiap amalan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus dihadirkan setiap malam. Kapan itu? Dari sejak terbenam matahari, ya, sampai sesaat sebelum terbitnya fajar.
Nah, itu waktu niat. Nah, terus timbul pertanyaan, Ustaz. Tadi kata Ustaz, ini faraid yang dimaksud di sini adalah rukun. Tapi kok ini belum mulai puasanya, sedangkan puasa itu mulainya sejak terbitnya fajar. Tapi ini belum terbit fajar, kita diharuskan niat. Ya, dimasukkan niat ya karena tidak memungkinkan kita untuk menghadirkan niat berbarengan dengan terbitnya fajar. Dan juga para ulama menjelaskan kalau ibadahnya masuknya dengan perbuatan kita, maka diharuskan niat itu berbarengan dengan awal ibadah. Kalau masuknya ibadah bukan lewat perbuatan kita, itu tidak harus dan diperbolehkan untuk menghadirkan niat atau diharuskan menghadirkan niat sebelum ibadah tersebut dimulai. Kayak gimana, Ustaz? Contohnya begini. Sholat. Sholat ini kita dikategorikan telah melaksanakan sholat dengan apa? Dengan melaksanakan takbiratul ihram. Yang dimana takbiratul ihram ini adalah apa? Perbuatan kita. Kita nggak ditakbirin sama orang. Kita yang takbir sendiri. Nah, ini kan karena perbuatan kita. Maka karena perbuatan kita, ya, maka diharuskan kita menghadirkan niat tersebut berbarengan di saat kita melaksanakan takbiratul ihram. Berbeda dengan puasa. Puasa ini mulainya kapan? Dengan terbit fajar. Emang yang terbitin fajar kita? Enggak. Ya kan? Nah, fajar terbit sendiri, ya sudah. Maka kata para ulama, ya, maka diharuskan sebelum fajar itu tiba kita untuk apa? Untuk menghadirkan niat. Nah, di dalam mazhab Syafi'i tadi sudah disebutkan bahwasanya diharuskan, diwajibkan untuk menghadirkan niat setiap malam. Ya, dikarenakan kenapa? Karena setiap hari di bulan Ramadan itu kita melaksanakan puasa yang berbeda satu dengan yang lainnya. Adapun di dalam mazhab Maliki mengatakan, ya, kalau misalnya dia niat, oh besok bulan Ramadan, ya sudah, saya niat untuk puasa 1 bulan full di bulan Ramadan. Maka niat tersebut, ya, di malam 1 Ramadan itu sudah mewakili dan mencukupi untuk niat 1 bulan atau berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Nah, tapi ulama Syafi'i mengatakan apa? Disunahkan untuk menghadirkan niat tersebut. Ya, tetap disunahkan, khurujan minal khilaf. Dan tidak masalah ketika seseorang sudah menghadirkan niat, sudah masang niat, dia melakukan hal-hal yang dikategorikan sebagai pembatal puasa bila dia kerjakan di siang hari. Misalnya dia udah niat nih, terus makan, nggak ada masalah. Dia makan, nggak ada masalah, seperti itu. Atau misalnya kalau suami istri, maaf, berhubungan intim, nggak ada masalah. Walaupun dia melakukannya setelah memasang niat. Yang nggak boleh itu ya makan dan minum setelah terbitnya fajar. Nah, Syekh mengatakan bil qalbi, dengan hati. Fa in kana shaumu fardhan, kalau saumnya fard, ya, ka Ramadan, seperti bulan Ramadan, ya, puasa di bulan Ramadan, au nadhran, ya, atau nazar, ya, nazar, ya, dia nazar, dia mewajibkan dirinya untuk puasa kayak esok hari misalnya gitu. Fala budda, maka harus min iqa'in niyati lailan, melaksanakan, menghadirkan niat di waktu malam. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man lam yubayyitid niyyata qabla al-fajri fala siyamalah." Siapa yang tidak menghadirkan niat di waktu malam, maka tidak ada puasa. Artinya puasanya tidak diterima. Ya, tidak diterima. Yang dimana apa? Kapan waktunya tadi? Ya, sejak terbenam matahari sampai sesaat sebelum terbitnya fajar. Wa yajibu at-ta'yin fi shaumil fardhi ka Ramadan, dan harus mengkhususkan, menghadirkan niat secara spesifik. Niat apa itu? Niat puasa Ramadan. Nggak mesti wajib.
Ya karena memang kenapa mau nggak mau kita besok udah pasti kalau Ramadan ya puasanya memang pasti wajib, nggak bisa kita puasa yang sunnah di bulan Ramadan karena ibadah puasa ini adalah ibadah mudayyak waktunya. Ya, nggak memungkinkan waktunya itu untuk melakukan puasa yang lain dalam satu waktu, enggak. Ya cuman bisa satu jenis puasa aja. Jadi artinya besok kita puasa Ramadan. Wajib begitu hadirkan niat untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Ya, cukup dengan apa? Niat itu nggak mesti harus dilafatkan dalam niat. Dia membayangkan akan melaksanakan puasa keesokan hari dengan besok saya mau menahan diri saya. Dia udah memikirkan hal tersebut ya. Atau dia niatkan makan nih tujuannya untuk apa? Supaya saya kuat puasa besok nih. Ketika dia makan sahur itu dia niat untuk menguatkan dirinya supaya kuat puasanya. Itu terhitung juga sebagai niat. Maksudnya besok menguatkan diri saya bisa melaksanakan puasa keesokan harinya di bulan Ramadan, itu sudah dikategorikan sebagai apa? Dikategorikan sebagai niat. Wa akmalun niyati, dan yang paling sempurnanya ketika menghadirkan niat adalah wa akmalun niyati shaumihi, ya an yaqula syakhsu, ya paling sempurnanya ya cukup dia mengatakan saya niat puasa Ramadan besok hari. Udah cukup itu cukup banget. Tapi yang sempurnanya bagaimana? Syekh mengatakan yang paling sempurna nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhana hadhihi sanah lillahi taala. Saya berniat puasa keesokan hari di dalam rangka an adai untuk melaksanakan fardhi kewajiban Ramadan di bulan Ramadan itu puasa. Hadhihi sanah pada tahun ini lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya walaupun ya nggak wajib juga lillahi ta'ala besok hari ada, itu nggak wajib, cuman ini kata para ulama ini yang lebih sempurna daripada dia hanya mengatakan saya akan melaksanakan puasa bulan Ramadan keesokan hari. Ya. Nah, itu lebih sempurna. Lalu Syekh mengatakan wathani al-imsaku anil ukli wasyurbi, menahan diri daripada makan dan juga minum, yaitu rukun yang kedua. Nah, yang insya Allah tabaraka wa ta'ala kita akan bahas ya di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Kita serahkan kepada Fitra, fadhal. Atau bila ada yang mau bertanya dipersilahkan. Saya jazakumullah khairan atas materinya hari ini. Padahal teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand atau kalau mau nulis via chat nanti dibacakan insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, sauti masmu'? Masmu'. Alhamdulillah. Jazakallahu khair Ustaz wa nafa'allahu bi'ulumikum amin. Izin bertanya Ustaz, apakah onani membatalkan puasa Ustaz? Oh ya, itu nanti dibahas insyaallah dalam pembatal puasa, dan itu termasuk ke dalam pembatal puasa, dan ini kesepakatan 4 mazhab ya. Kesepakatan 4 mazhab. Yang tidak mengatakan onani ini membatalkan adalah mazhab Zahiriyah, dikarenakan mereka tidak atau menolak, tidak menganggap atau menerima qiyas sebagai dalil. Ya. Tapi dalam mazhab yang 4, onani itu membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Oh ya, jazakallahu khair Ustaz. Juga satu pertanyaan juga Ustaz. Kan tadi sebagaimana antum jelaskan, puasa ini termasuk apa? Yang ma'lumun bidin bidarurah Ustaz. Termasuk hal yang minad dini bil darurah ya.
cukup Iya. sangat konkret dalam agama, menjadi rukun Islam malah. Bagaimana kita temukan seorang muslim yang sudah mukallaf ya, secara syarat Nah, juga rukun tadi harusnya terpenuhi melaksanakan puasa, tapi tidak melaksanakannya Ustaz. Maka apakah kita bisa mengatakan itu kafir atau bagaimana Ustaz? enggak, dalam artian ma'lum minad dini gini loh. Ma'lum minad dini bid-darurah itu ada hal yang sifatnya keyakinan, ada yang sifatnya perbuatan. Artinya ketika dia nggak mau meyakini, ini dalam ranah keyakinannya, artinya dia meyakini akan kewajiban. Adapun dia masalah melaksanakannya, maka nggak dilihat keyakinan yang mendasarinya untuk dia tidak mau melakukan puasa. Kalau misalnya dia nih karena males, ya nggak sampai kafir. Ya, Ya, fasik ya tapi Ustaz. kalau dia fasik ya, tapi kalau misalnya dia alasannya karena ini puasa nggak wajib gini segala macam, nah itu baru itu dikafirkan. Jadi Tapi dilihat ya, daripada keyakinan yang mendorongnya untuk tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu. secara etikon dia paham bahwasanya puasa itu wajib, tapi tidak melaksanakan karena kafir. Itu kan person ya Ustaz, hanya satu. Bagaimana misalkan studi kasusnya ini banyak ya Ustaz, kayak di pasar gitu, mereka tuh kerja biasa aja gitu, kayak angkut barang dan yang lainnya, emang pekerja keras, tapi mereka tidak puasa. Ini bagaimana hukumnya Ustaz? Iya tadi dilihat apa hal yang melatar belakangi dia tidak mau berpuasa. Misalnya, wah saya kerja berat, susah buat saya puasa. Tapi dia biasanya orang kayak gini tahu kalau puasa itu wajib. Gitu. Cuman dia berdalih ketidakmampuan, gitu loh. Nah, itu berbeda, itu tidak sampai menjatuhkan orang tersebut kepada kekafiran. Nah, kalau orang seperti ini ya tidak diberi uzur, tapi apakah difasikkan? Enggak juga, enggak ini. Enggak bisa difasikkan juga gitu. Harus berhati-hati ya kalau kita bicara secara person to person ya. Kayak gitu, nggak bisa langsung, kita harus lihat kondisi konkretnya. Kita harus studi kita teliti dulu orang itu kenapa tidak berpuasa dan segala macamnya. Dan juga nggak mesti kita belajar fikih terus langsung kita terapkan kepada orang, nggak bisa juga seperti itu. Ya, karena ya berbeda antara fatwa atau qadha peradilan ya, sebuah penetapan hukum dengan belajar fikih itu mesti dipisahkan. Nggak mesti kita apa yang kita pelajari itu langsung kita terapkan ke orang lain. Gitu. Wallahu a'lam. Ini kita bicara secara umum ya. Gitu. Ya Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz pencerahannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu lagi Tat, selanjutnya tafadhol Gusang Pambudi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sauti Mas Mo, Ustaz? Masmo. Jazakumullah khairan Ustaz atas sebelumnya. Saya pengen bertanya terkait tentang masalah gima yang buat salah satu pembatal puasa. Kalau al-mautu'ah itu dia kafaroh nggak Ustaz? Bayar kafaroh nggak? Kalau perempuannya di mautu'ah itu. Terus apa kalau andai kata irodahnya minal mautu'ah itu dia juga dapat kafaroh nggak saat itu? Kalau andai kata mautu'ah itu dapat kafaroh atau tidak dapat itu, apakah juga kalau andai kata mautu'ahnya tidak ada kafaroh, apakah jika irodah buat berjima itu dari mautu'ahnya itu dia dapat kafaroh nggak? Syukran akum Ustaz, barakallahu fikum. Barakallah. Nanti kita akan bahas itu ada. Jangan buru-buru. Iya, Ustaz. Ya. Tapi secara garis besar kalau ada orang yang berhubungan intim di siang hari di bulan Ramadan, ya yang jelas pasti puasanya batal. Baik suami maupun istri. Tapi pertanyaannya, siapa yang wajib? Apakah ada kewajiban lebih selain daripada mengganti puasa yang dia rusak dengan melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan tersebut? Ada, yaitu membayar kafarah.
Nah, kafarah itu apa? Nanti dijelaskan. Nah, bagi siapa? Ada juga nanti akan dijelaskan. Ya, jadi jangan terburu-buru. Insya Allah ada penjelasannya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Ada lagi? Ustaz, ini ada lagi via chat Ustaz. Mungkin ini sering banyak yang kurang tahu juga ini Ustaz ya. Ketika seorang tidak berpuasa, apakah wajib qada atau fidyah, ataukah wajib keduanya, atau mungkin tafsir antara kedua ini Ustaz? Ya. Wallahu a'lam ya. Sepanjang sepengetahuan saya, dalam 4 mazhab itu ibu hamil dan menyusui ya konteksnya ya. Di sini nggak disebutkan Betul. konteksnya sih Ustaz. Tapi yang sering orang salah di situ Ustaz. Yang sering orang tukar Iya, untuk ibu menyusui. ibu Ya. menyusui Di yang sering ini ditukar. kan. Ya, ibu menyusui itu wajib untuk qada. Wajib untuk qada. Hanya saja para ulama itu berselisih di dalam apakah diwajibkan juga untuk membayar fidyah ya selain mengganti. Nah, mereka sepakatnya itu mengganti, sepakat. Sepanjang pengetahuan saya 4 mazhab. Tapi apakah wajib untuk membayar fidyah? Ada kewajiban yang lainnya selain mengganti, itu mereka berselisih. Artinya wajib untuk kafarat itu ada perselisihan. Apakah wajib apa enggak? Nah, terus juga kalau yang mengatakan wajib, wajibnya bagi siapa? Nah, itu juga ada perselisihan lagi. Kesimpulannya wajib mengganti, ya, wajib tetap mengganti bagi ibu hamil dan menyusui. Adapun memberikan fidyahnya, perinciannya seperti apa di dalam mazhab Syafi'i nanti akan dibahas di sini, insyaallah taala. Wallahu a'lam. Perinciannya nanti dibahas. Nah, jika hamil dan menyusui berurutan setiap tahun, bisa. Bagi wanita tersebut, seberat-beratnya dia menyusui atau hamil, masa dia nggak bisa? Bisa dalam 1 bulan dia berpuasa 3 hari. Ya, pasti bisa lah. Dalam 1 bulan 3 hari atau 2 hari. Bisa. Insya Allah bisa. Kalau misalnya sebulan 3 hari, ya di pertengahan, terus 2 hari di akhir bulan, ya berturut-turut, 2 hari berturut di akhir bulan, ya bisa. 10 bulan dia sudah membayar semua hutang puasanya. Kalau itu pun 30 hari dia tinggalkan, artinya 1 bulan full dia tidak melaksanakan puasa. Kalau bisa nggak nyampe 30 hari, well, jauh lebih bisa. Bisa. Ya, Allah a'lam. Ada lagi? Silakan teman-teman, barangkali ada yang masih mau ditanyakan. Sebelum kita Mungkin iya. Boleh saya bertanya? Ya. Ini mungkin lebih ke teknis ya, Ustaz. Ini kiraan Ustaz, ini tuh kajiannya 1 kali selesai Fathul Qorib gitu. Oh, ternyata lanjut lagi ya, Ustaz ya? Iya. Atau bagaimana? Iya, lanjut lagi. Nggak mungkin kan kalau cuma 1 jam waktunya kan dia. Kayak ini sampai berapa hari ya, Ustaz? Insya Allah nanti dikabarkan setiap Selasa pokoknya. Insya Allah. Setiap Selasa ya, Ustaz. Insya Allah. Lalu apakah nanti ada pengijazahan sanad sampai kepada mu'alif dari sahabat antum mungkin? Enggak. Karena ada. Enggak. Itu harus ada. Enggak gampang ngasih gitu. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Ya, yang jelas gini ya, ijazah itu milah ya sebagai tambahan bumbu dalam menuntut ilmu. Yang jelas kita menuntut ilmu ini tujuan utamanya untuk menghilangkan kejahilan dari diri kita, itu yang pertama. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita bisa dapat ijazah, itu kita syukur lagi kepada Allah. Tapi yang pertama harus kita
Ya ini soalnya Ana melihat ya ada fenomena begitu. Kalau nggak ada ijazah kayaknya males. Ya Ana nggak bicara antum atau yang ada di sini ya. Cuman ini nasihat secara umum gitu loh. Ya kita harus tahu bahwasannya menuntut ilmu ini tujuannya apa? Mengangkat kejahilan daripada diri kita. Terlebih lagi ini dalam masalah puasa. Ini kayak gini nih, masalah-masalah fikih seperti ini nih harus kita giat untuk mendalami, memahami apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua. Terlebih lagi nanti nih kita akan dapetin nih dalam kitab Fathul Qarib ini adanya memberikan uzur kepada orang yang jahil, yang tidak memahami mengenai syariat Allah berkaitan dengan puasa. Tapi para ulama menjelaskan makna orang jahil di sini adalah, atau orang yang tidak tahu itu adalah orang yang dia lahir jauh daripada ulama atau jauh dari orang-orang yang bisa dia tanyakan mengenai kewajiban agamanya. Ya. Atau dia baru masuk Islam. Nah, artinya bisa pahami atau pemahamannya secara mafhumnya, kalau dia melakukan kesalahan di dalam perincian agamanya, ya, selama bertahun-tahun, ya, sedangkan dia hidup atau besar, lahir dalam lingkungan keluarga Muslim, terus dia ada majelis-majelis semacam ini, anak nggak mesti majelis anak nggak, majelis-majelis semacam itu dia nggak mau datang, dia nggak mau belajar gitu. Nah, itu terus kesalahan yang dia kerjakan itu, nasallallahu salamah, itu bisa membahayakan dirinya, ya, membahayakan dirinya dengan dua halnya itu apa? Pertama, dia melakukan ibadah secara tidak benar. Yang kedua adalah keteledoran dia, keengganan dia, ketidakmauan dia untuk bertanya dan memperdalam kewajiban agamanya. Jadi dia dihisap dua kayak. Nah, makanya yang jadikan niat kita pertama ini tujuannya agar kita bisa beribadah secara benar dan juga apa? Melaksanakan kewajiban kita sebagai selaku muslim, sebagai hamba Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan oleh para ulama yang bersumber daripada Alkitab dan juga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Jadi semoga ini bisa menjadi pemacu semangat kita semua, ya, agar nggak hanya di majelis ini saja kita bisa lebih memperbanyak menghadiri kajian-kajian yang menjelaskan tentang hal-hal yang wajib untuk kita ketahui dan kita kerjakan dalam keseharian kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Sudah, sebenarnya nggak ada lagi yang mau bertanya. Baik. Mungkin hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jazakallah khairan atas ilmunya dan waktunya Ustaz. Dan kepada puas kalian teman-teman, semoga kita berdoa semoga Allah mudahkan untuk istiqomah menyelesaikan pembahasan fikih puasa Ramadan. Walaupun nanti mungkin selanjutnya sudah masuk ke bulan Ramadan, semoga tidak mengurangi semangat kita. Ya, insyaallah. Dan untuk info mengenai kajian selanjutnya, karena mungkin selama bulan Ramadan akan ada perubahan jam, nanti akan kami bagikan melalui channel Telegram dari Aisyah Course, sudah kami bagikan linknya di chat, bisa dilihat dan bisa bergabung melalui channel Telegram tersebut. Insya Allah info mengenai daurah selanjutnya akan dibagikan di Telegram tersebut. Mungkin cukup sampai di sini Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan. Tutup Ustaz. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan.